إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. على هذه النية كلنا صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. رب اغفر لي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah di ayat yang lalu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kedatangan beberapa malaikat kepada Nabi Allah Ibrahim, yang mana hal tersebut membuat kedatangannya ini adalah merupakan kedatangan yang tidak diduga-duga oleh Nabi Allah Ibrahim, dan Nabi Allah Ibrahim tidak mengenal mereka karena mereka berupa manusia, seorang laki-laki atau beberapa orang laki-laki maksudnya, yang tidak dikenal oleh Nabi Allah Ibrahim. Ketika disuguhi dengan hidangan, yaitu disebutkan di sini, yaitu anak sapi panggang, ya, disuguhkan kepada mereka, mereka tidak makan. Nah, hal tersebut membuat takut Nabi Allah Ibrahim, khawatir, wah, ini apa tujuan mereka datang ke sini, ya, ini orang asing. Tapi Nabi Allah Ibrahim terkenal orang yang sangat menghormati tamu. Disuguhi, tapi ketika disuguhi tidak diambil, tidak dicolek itu makanan. Akhirnya ternyata kemudian malaikat itu
menjelaskan secara terus terang siapa mereka dan apa tujuan mereka. Dan juga sekaligus mereka itu memberikan kabar gembira kepada Nabi Allah Ibrahim tentang bahwasanya beliau akan memperoleh putra. Nah, di ayat ini Allah terangkan falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Kalimatnya singkat-singkat di sini, ya. Tapi kalau kita ingin mendapatkan penjelasan yang lebih panjang, tentunya ya kita gabungkan dengan surah-surah yang lain. Ya. Di antaranya surah Al-Ankabut, surah An-Naml, surah-surah yang berkaitan dengan Nabi Allah Lut. Ya. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u, setelah rasa takut sudah hilang dari Nabi Allah Ibrahim. Wa ja'atuhul bushra, dan ya, telah datang kepada beliau kabar gembira, yaitu bagaimana kabar gembira ini, yang kabar gembira yang pertama ini yang pertama yaitu bahwasanya beliau akan punya anak. Nah, kabar gembira yang kedua ini adalah bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan kaum yang durjana, yaitu kaumnya Lut. Nah, setelah datang kabar gembira tersebut, yujadiluna fi qaumi Lut. Nabi Allah Ibrahim kemudian berdialog, arti berdebat tentang, mendebat kami tentang kaumnya Nabi Allah Lut. Jadi tentang kenapa dibinasakan semuanya seperti itu. Ya. Ini tentunya kita lihat apa yang dipertanyakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya. Ketika diberitahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan kaumnya Nabi Lut. Ini dalam surah Al-Ankabut ayat 31, Allah terangkan walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ya, itu ya, jadi lebih panjang penjelasannya, kabar gembiranya seperti apa. Ketika datang utusan-utusan kami kepada Nabi Allah Ibrahim dengan membawa kabar gembira, itu mereka mengatakan, ya, para malaikat mengatakan, inna muhliku ahli hadhil qaryah. Sungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota ini. Kotanya Nabi Allah Lut. Inna ahlaha kanu zalimin. Sungguhnya penduduknya ini adalah orang-orang yang zalim. Allah nggak mungkin membinasakan suatu kaum ya, dengan semena-mena. Ada alasannya. Karena ya, kaum tersebut adalah kaum yang zalim. Nah, Nabi Ibrahim menanyakan, qala inna fiha Lutan. Sungguhnya di sana kan ada Lut. Nabi Allah Lut. Ya, karena dipikir akan dibinasakan semuanya. Kalau dibinasakan semuanya, ya dapat dibayangkan bahwasanya kalau malaikat atau Allah menurunkan azab pasti kena semuanya seperti itu. Padahal di sana dikatakan ada Nabi Allah Lut. Kalau diriwayatkan seperti itu nanti di riwayat yang lain, arti panjang dialognya, yaitu Nabi Allah Ibrahim bertanya, apakah mereka itu akan dibinasakan, suatu kaum, kaum tersebut akan dibinasakan kalau di sana ada 100 orang-orang yang beriman. Ya, malaikat bilang tidak. Ya. Bagaimana kalau apakah mereka juga akan dibinasakan kalau mereka di sana itu ada 50 orang yang beriman. Mereka pun mengatakan tidak. Ya, bagaimana kalau ada 30 orang beriman?
juga tidak dibinasakan di sana. Itu sampai ya pertanyaannya, sungguhnya di sana kan ada, bagaimana kalau di sana ada satu orang yang beriman? Mereka juga mengatakan tentu tidak akan dibinasakan. Sampai kepada inna fiha Luton. Sungguhnya di sana kan ada Nabi Allah Lut. Apa jawab para malaikat? Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa yang ada di sana. Ya, lanunajjiyannahu wa ahlahu. Pasti kami akan selamatkan Nabi Allah Lut dan keluarganya. Illam ra'atahu kanat minal ghabirin, kecuali istrinya. Ya, dia termasuk orang yang tertinggal, artinya enggak ikut diselamatkan. Dia termasuk orang yang binasa. Seperti itu ya. Jadi kalimat di ayat ini hanya singkat, yaitu dengan mengatakan yujadiluna fi qaumi Lut. Seperti itu. Berikutnya juga ayat berikutnya singkat, tapi ini menunjukkan bagaimana karakter dan sifat Nabi Allah Ibrahim. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguhnya sebenarnya Ibrahim itu adalah seorang yang penyabar, awah, penyantun, munib, lagi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagaimana ya dalam perdebatannya tadi kepada para malaikat menanya seperti itu. Ini tidak lain adalah karena sifat kesabaran beliau, sifat penyantun beliau, sifat kasih sayang beliau. Ya, artinya mempertanyakan kok udah diadab aja seperti itu. Karena Nabi Allah Ibrahim tidak tahu ya kondisi sebenarnya gitu. Biasanya kan kalau ada berita, sekaum fulan misalnya ada sekelompok orang ditangkap, digerbek. Padahal kelihatannya mungkin dia baik-baik saja seperti itu. Karena kita mendengarnya dengan sepintas, atau kita tidak tahu masalah secara detailnya seperti itu. Bisa saja timbul pertanyaan-pertanyaan. Tapi ya timbul pertanyaan tersebut ya mungkin karena dorongan kita memiliki rasa kasih sayang gitu, harapan mungkin mereka masih bisa diluruskan, dinasihati baik-baik seperti gitu. Nah itu karena tidak tahu kondisi. Nah itu juga mungkin yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim seperti itu. Karena beliau Allah terangkan di sini halimun awahum munib. Tapi tentunya ya seperti di dalam surah Al-Ankabut ya sudah dijawab oleh para malaikat. Tentunya Allah akan mengadab mereka semuanya kecuali Nabi Allah Lut dan keluarganya. Dan di antara keluarganya ya istrinya tidak bisa diselamatkan. Ya, dia termasuk orang yang tidak al-ghabirin, arti tertinggal. Maksudnya tertinggal sini tidak dapat diselamatkan karena dia termasuk orang-orang yang zalim. Ya Ibrahimu a'rid an hadha. Kemudian Allah katakan, wahai Ibrahim, ya tinggalkanlah perdebatan ini. Innahu qad jaa'a amru rabbik. Sungguhnya telah datang perintah Tuhan. Artinya ya setelah dijelaskan tentunya tadi ya udah ya nggak bisa lagi, keputusan Allah Subhanahu wa taala sudah pasti karena Allah ya paling tahu tentang kondisi hambanya. Kalau Nabi Allah Ibrahim diceritakan ini halim awahum munib, seorang yang penyabar, penyantun seperti itu, tentunya Allah Subhanahu wa taala lebih halim, lebih rahman, lebih rahim kepada hamba-hambanya. Tapi ketika hamba-hambanya sudah kelewatan, sudah zalim, melampaui batas, ya, tentu ya,
Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah pasti ketetapannya, ya, siapa yang zalim akan mendapatkan azab Allah. Seperti itu. Innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sungguhnya mereka akan datangkan oleh azab yang tidak dapat ditolak. Ya. Ya, seperti itu ya. Jadi selalu kita kaitkan penjelasan satu ayat tentang satu topik diterangkan di ayat yang lain yang lebih jelas. Kita baca tafsirnya yang agak panjang di sini. Ra'ayna fil ayati sabiqati anna Ibrahim arafa fawran anna adyafahu al-judud lam yakunu afradan khatirin aw yakhsha minhum gitu ya. Telah kita lihat di ayat yang lalu bahwasanya Nabi Allah Ibrahim sudah mengenal ya bahwasanya tamu-tamunya yang baru datang ini lam yakunu afradan khatirin, ya, mereka bukanlah orang-orang yang berbahaya. Aw yukhsha minhum, atau orang-orang yang perlu dikhawatirkan, seperti itu. Bal kanu rusulullah ala haddi ta'birihim, ya, tapi mereka adalah para utusan Allah sesuai dengan ungkapan mereka atau keterangan mereka. Liyu'addu wadhifatahum allati umiru biha fi qaumi Lut, yaitu tugasnya adalah untuk, ini adalah utusan Allah yang mana tugasnya adalah mereka diperintahkan untuk membinasakan kaum Lut. Walamma dhahabal hala'u wal khawfu an Ibrahim min ulaika al-adhyaf wa min nahiyatin ukhra faqad basyaruhu bil walidis sa'id syara'a fawran bit tafkiri fi qaumi Lut alladhina ursila ilaihim haula'ir rusulu, ini al-malaika, fa akhadha yujadiluhum wa yatahaddatsu ma'ahum fi amrihim. Ketika kegelisahan, rasa takut sudah hilang dari Nabi Ibrahim terhadap tamu-tamu tersebut, karena tamu ini sudah mengungkapkan jati diri mereka siapa dan apa tugas mereka. Wa min nahiyatin ukhra faqad basyaruhu bil walidis sa'id. Di sisi lain, mereka pun sudah memberi tahu kepada Nabi Allah Ibrahim, memberikan kabar gembira tentang anak yang berbahagia, ya. Bil walid, dengan anak yang akan didapati oleh Nabi Allah Ibrahim. Jadi tentang kabar gembira tentang Ishak, Nabi Allah Ishak alaihissalam. Syara'a fawran bitafkiri fi qaumi Lut. Kemudian mulailah Nabi Ibrahim berfikir tentang, ya, kondisinya kaum Nabi Allah Lut. Alladzina ursila ilaihim haula'ir rusul, yang mana para rasul tersebut diutus untuk membinasakan mereka. Fa akhadha yujadiluhum wa yatahaddatsu ma'ahum fi amri. Mulailah Nabi Ibrahim mendebat mereka, berbicara dengan mereka tentang masalah kaumnya Nabi Lut ini. Ya, terdorong oleh rasa kasih sayangnya, rasa harapannya mungkin masih bisa diperbaiki begitu, seperti itu. Falamma dhahaba an Ibrahim ar-ra'u wa ja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut. Ini, ya, yang dimaksud tersebut. Wa huna yumkinu an yanqadiha hadha as-su'al wa huwa lima tubahithu Ibrahim ma'a Rasulillah, ya, wa jadalahum fi qaumin athimin zalimin ka qaumi Lut wa qad umiru bitadmirihim fi hin anna hadha al-amal la yatanasabu ma'a nabiyyin khassatan idza kana Ibrahim alaihi salam fi 'azamatihi wa sya'ni. Di sini ada pertanyaan, yaitu kenapa kok Nabi Ibrahim pakai membahas dengan para utusan Allah itu dan mendebat mereka tentang kaum yang penuh dosa dan zalim,
seperti kaumnya Lut. Dan mereka telah diperintahkan untuk dihancurkan seperti itu. Sementara perbuatan ini tidak sesuai dengan seorang nabi. Maksudnya kok nabi menyelamatkan, mau ingin membela gitu orang-orang yang zalim gitu. Maksudnya kenapa buru-buru diazab seperti itu? Katanya terutama sekali ini tidak sesuai katanya dengan nabi, yaitu Nabi Allah Ibrahim. Lihadza fa innal Qur'an yu'aqibu mubasharatan fil ayati an syafaqati Ibrahim wa tawakkulihi 'ala Allah fa yaqul inna Ibrahim halimun awwahum munib. Oleh karena itu kemudian ya, untuk menjawab pertanyaan tadi ya, sungguhnya diterangkan di sini kenapa Nabi Allah Ibrahim yujadiluna tadi fi qaumi Lut. Inna Ibrahim ala halimun awwahum munib. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu begitu penyabar, penyantun, dan tapi juga selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fil waqi'i hadhihi al-kalimat ats-tsalath al-mujmalah jawabun 'ala as-su'al al-musyar ilaihi anifan. Ya, sebenarnya kalimat-kalimat tiga kalimat yang pendek, yang singkat ini, tapi mengandung jawaban, mengandung makna yang luas. Ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang diarahkan tadi. Wa tawdihu dzalika, penjelasan itu adalah inna hadhihi sifati al-mudhkurata li Ibrahim tushiru ila anna mujadalatahu kanat mamduha. Ya, sifat-sifat yang disebutkan tadi, sifat yang melekat bagi Nabi Allah Ibrahim itu mengisyaratkan bahwasanya perdebatannya itu adalah merupakan hal yang terpuji. Ya, karena ini terdorong dari kasih sayang Nabi Allah Ibrahim. Tapi Nabi Allah Ibrahim nggak tahu pasti sudah sampai di mana ya, kezaliman mereka, ya, penyimpangan mereka tersebut. Wa dzalika li anna Ibrahim lam yattadhih lahu anna amral adabi sadirun min qibalillahi bi suratin qat'iyyah. Ya, demikian itu ya, karena Nabi Ibrahim belum jelas ya baginya bahwasanya perintah adab ini sudah datang dari Allah dalam bentuk pasti ya, karena Allah sudah tahu batasan sampai di mana ya, mereka itu atau suatu kaum yang zalim itu layak untuk mendapatkan adab. Bal kana yahtamilu annahu la yazalu lahum haddun fin najah. Bahkan ya, Nabi Ibrahim ya asalnya belum jelas ya, baginya ya, bahwasanya ini sudah merupakan keputusan Allah ya. Tapi Nabi Ibrahim itu masih ya, kana yahtamilu annahu la yazalu lahum haddun fin najah. Masih ada harapan ya, bahwasanya mereka itu masih bisa diselamatkan gitu ya. Masih ada kemungkinan ya mereka masih bisa diselamatkan. Wa yahtamilu annahum sayartadduna an ghayyihim wa yatta'idun. Dan Nabi Ibrahim masih memiliki anggapan atau masih berharap ya mereka itu masih bisa kembali dari penyimpangan mereka, dan masih mau mengambil pelajaran atau masih mau mengambil nasihat seperti itu. Wa min huna fama zala hunaka majalan lisyafa'ati lahum. Dari sini ya, tentunya masih ada masih ada kesempatan untuk memberikan syafaat kepada mereka seperti itu. Ya tentunya ya ini dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim, satu karena memang sifatnya tadi, yang kedua karena memang Nabi Allah Ibrahim tidak melihat langsung ya bagaimana atau tidak mengetahui secara detail sudah sampai di mana
perilaku mereka. Fakana raghiban fi ta'khiril adabi wal iqabi anhum. Hingga Nabi Allah Ibrahim ini berharap agar adab itu ditunda dari mereka. Jangan dulu diadab. Li'annahu kana haliman wa musyfiqan wa awahan wa muniban ilaih. Karena Nabi Allah Ibrahim adalah seorang penyabar, penyantun, ya, musyfiqan artinya memiliki rasa kasihan gitu ya. Khawatir terhadap mereka, awah ya, penyantun, wa mudiban ilallah. Dia juga bukan itu saja, dia juga selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat kepada Allah kalau ada kesalahan-kesalahan. Fama dzakarahu al-ba'du min anna mujadalat al-Ibrahim idza kanat ma'allahi fala ma'na laha. Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian mufassir, bahwasanya perdebatan Nabi Allah Ibrahim kalau itu berlangsung dengan Allah, maka itu tidak ada artinya. Wa idza kanat ma'a rusulihi fa hum aidan la yastati'una an yaf'alu syai'an min anfusihim. Jika itu ya dilangsungkan atau berlangsung perdebatan itu bersama para utusan Allah, mereka pun tidak dapat melakukan sesuatu dari diri mereka. Mereka hanya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ala kulli halin fal mujadalatu hadhihi ghairu sahihatin mujanibun lis-shawab. Oleh karena itu, perdebatan ini tidak benar. Mujanibun lis-shawab, ini jauh dari kebenaran. Ini apa yang disebutkan oleh sebagian mufassir seperti itu. Li'annahu la kalama fil hukmil qat'i. Karena ya tidak ada pembicaraan lagi, artinya tidak ada perdebatan lagi kalau sudah ada ketetapan hukum yang qat'i, yang sudah pasti. Amma law kana al-hukmu ghaira qat'iyyan fa ma'a taghyir adh-dhurub wa tabaddul al-awdha' yumkinu taghyiruhu. Adapun kalau hukumnya itu belum qat'i atau tidak qat'i, maka dengan berubahnya kondisi dan situasi, wa tabaddulil awdha, dan situasinya berubah, yumkinu taghyiru, bisa itu berubah, artinya ketetapannya bisa berubah. Lianna tariqar ruju' ila zala maftuhan, karena jalan kembali masih terbuka. Wa bi ta'birin akhar, dan kata lain, fa innal awamira fi hadhil halah masyrutah la mutlaqah. Ya, dengan kata lain, perintah-perintah di sini ya katanya masih bersifat masyrutah. Artinya bersyarat, la mutlaqah, tidak pasti seperti itu. Jadi kalau yang masyrutah tentunya masih bisa berubah, karena kalau syaratnya belum terpenuhi tentu hukumnya juga masih bisa berubah seperti itu. Ini keterangan sebagian mufassir seperti itu. Wa amma mahtamala anna al-mujadalata kanat ma'ar rusuli fi sya'ni najatil mu'minin wa istashhadu ala hadha al-qawl bil ayatain 31 wa 32 min surat al-Ankabut, ya. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhihi al-qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Qala inna fiha luta qalu nahnu a'lamu biman fiha lanunajjiyannahu ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Fahadha al-ihtimalu ghairu sahihin aydan. Adapun ya, prediksi atau kemungkinan annal mujadalata kanat marrusuli fi sya'ni najatil mu'minin, bahwasanya perdebatan itu konon yang berlangsung dengan para utusan tadi, para malaikat, itu tentang menanyakan tentang keselamatan kaum mukminin. Dan mereka, yakni orang-orang yang memprediksi pendapat ini, berargumen ya, dengan firman Allah di surah Al-Ankabut ayat 31 dan 32 yang tadi kita bacakan ya. Walamma ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra qalu inna muhliku ahli hadhil qaryah inna ahlaha kanu zalimin. Ketika
para utusan kami datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengatakan, sungguhnya kami akan membinasakan penduduk kota ini. Sungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim berkata, inna fiha Luta. Sungguhnya di sana kan ada Nabi Allah Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha. Mereka mengatakan, kami lebih tahu tentang orang-orang yang ada di sana. Lanunajjiyannahu wa ahlahu. Pasti kami akan selamatkan dia dan juga keluarganya. Illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Kecuali istrinya, ya, maka dia termasuk orang-orang yang tertinggal, arti yang tidak diselamatkan. Fahadzal ihtimal ghairu sahihin aidan. Kemungkinan ini juga katanya ya, tidak benar kata mu'allif. Wala yansajimu ma'al ayati allati ta'ti ba'daha haitsu taqul ayatu taliyah. Dan tidak selaras dengan ayat yang datang sesudahnya, di mana ayat tersebut mengatakan innar rusula qalu li Ibrahim. Sungguhnya para rasul ini, para utusan ini ya, berkata kepada Nabi Allah Ibrahim secara langsung, an a'rid an iqtirahik. Ya, tinggalkan perdebatan kamu. Lianna amra rabbika qad tahaqqaqa wal adabu nazilun la mahalah. Karena ya, perintah Tuhanmu sudah terrealisasi dan adab pasti akan turun, tidak diragukan lagi. Yaitu kalimatnya, ya Ibrahimu a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adabun ghairu mardud. Ini mu'allif menggambarkan ya pendapat-pendapat yang ada di kitab-kitab tafsir yang lain seperti itu ya. Tapi tadi seperti yang di awal, kalau kita baca ayatnya kemudian kita kaitkan dengan ayat yang lain, ya kita tahu bagaimana apa maksud dari perdebatan Nabi Allah Ibrahim kepada para malaikat tersebut, mempertanyakan ya, masa sih semuanya harus diadab seperti itu gitu. Ya tanya ya apa? Ini semuanya didorong oleh tadi ya, rasa kasih sayang Nabi Allah Ibrahim, rasa kekhawatiran mereka, juga harapan Nabi Allah Ibrahim, kekhawatiran terhadap mereka, dan juga harapan Nabi Allah Ibrahim mungkin masih bisa ditunda ya azab tersebut. Ya, mungkin mereka masih bisa mau sadar seperti itu. Ini tentunya tidak lepas dari pengetahuan Nabi Allah Ibrahim tentang kondisi kaum Lut yang sudah parah seperti itu ya. Kalau Allah kan lebih tahu ya seperti itu. Nah, akhirnya sudah ditentukan bahwasannya ini adalah sudah ketetapan dari Allah, maka dikatakan kepada Nabi Allah Ibrahim, a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbik. Kalau udah datang ketetapan Allah, ya selesai. Berarti udah nggak ada harapan lagi buat mereka, karena Allah sudah tahu nggak mungkin ya mereka itu diberikan tangguh lagi. Jadi ya Ibrahimu a'rid an hadza innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wa ta'biru bi rabbika la yadullu ala anna hadzal adzaba khalin min at-tabi' al-intiqami fa hasab. Ya. Ungkapan kata bi rabbika ya dengan kalimat amru rabbik tadi ini tidak menunjukkan bahwasanya azab ini sunyi dari dari sifat balas dendam saja. Bukan hanya itu ya, artinya Allah Subhanahu wa taala ya bukan mengadab karena balas dendam gitu, bukan, tapi mengadab ini karena memang hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bal yadullu aidan ala annahu alamatun. Yadullu annahu alamatun li tarbiyatil ibad wa islahil mujtama'il islami. Ya, insani. Ya, tapi ini menunjukkan yang dari kalimat amru rabbik itu ya, ini menunjukkan bahwasanya ini adalah tanda bagaimana pendidikan buat hamba dan bagaimana memperbaiki masyarakat manusia, masyarakat insani. Ini pelajaran ya bagaimana
ketika seorang sudah menyimpang dan penyimpangan ini membuat kerusakan, ya, pasti itu akan datang azab, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma naqra'uhu fi ba'd riwayati anna Ibrahim alaihi salam qala li Rasulillah. Dan apa yang kita baca di sebagian riwayat disebutkan, ini juga riwayat-riwayat ini diterangkan di kitab-kitab tafsir lain, ya. Itu katanya Nabi Allah Ibrahim berkata kepada para utusan Allah, "Idza kana baina haula'il qaumi mi'atun mu'minin, ya, fa hal yu'adzabul mu'minun?" Kalau di antara mereka, di antara kaum tersebut ada 100 orang yang mukmin, apakah orang-orang mukmin itu akan diazab? Qalu la. Ya, mereka mengatakan tidak, ya. Faqala idza kana bainahum 50 mu'minan. Ya, jika di antara mereka ada 50 orang mukmin, ya, apakah mereka akan diazab ini, si mukminin ini? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Qala fa idza kana bainahum 30 mu'minan, kalau di antara mereka ada 30 orang mukmin, bagaimana, akan diazab juga? Qalu la, mereka mengatakan tidak. Fa idza kana bainahum 10, kalau di antara mereka ada 10 orang mukmin, apakah 10 orang mukmin itu akan ikut diazab? Qalu la, ya, mereka mengatakan tidak. Fa idza kana bainahum 5, kalau di antara mereka ada 5 orang yang beriman, tetap malaikat mengatakan tidak. Ini apa? Ini sesuai yang malaikat katakan tadi, ya. Bagaimana yang diazab itu adalah orang-orang yang zalim. Ya, nahnu a'lamu biman fiha. Kami lebih tahu siapa orang-orang yang di sana, ya. Siapa yang beriman dan siapa yang tidak, gitu. Lanunajjiyannahu ahlahu, ya, illa imra'atahu kanat minal ghabirin, gitu. Nah, sampai kan pertanyaan di sini, fa idza kana bainahum mu'minun wahid. Kalau di antara mereka ada seorang mukmin saja, ya, apakah si mukmin ini akan dibinasakan? Qalu la, ya, mereka mengatakan tidak. Qala fa inna fiha Luta. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, nah di situ kan ada Nabi Allah Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, ya, lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atah. Ya, mereka mengatakan, kami lebih tahu dengan siapa orang-orang yang ada di sana. Kami akan selamatkan mereka dan keluarganya. Kami akan selamatkan Nabi Lut dan keluarganya kecuali istrinya. فمثل هذه الرواية لا تدل بوجه مطلق على أن المجادلة اقتصرت على هذا الكلام. Riwayat seperti ini tidak menunjukkan bahwasanya perdebatan ini hanya terbatas dengan masalah ini, dengan pembicaraan ini. Bal kana dzalika minhu binnisbati ilal mu'minin, tapi itu yang berkaitan perdebatan ini tentang kondisi atau bagaimana keadaan kaum mukminin. Huwa syai'un akhar ghairu mujadalatihi 'anil kuffar. Ini terpisah, ya. Ini sesuatu yang lain, ya, yang berbeda dengan perdebatannya tentang orang-orang kafir. Wa min huna yattadhihu anna al-ayati allati waradat fi suratil Ankabut la tunafi hadha at-tafsir aidan fatadabbar. Atas dasar ini, maka ayat-ayat yang ada di dalam surah Al-Ankabut sama sekali tidak bertentangan dengan penafsiran ayat ini juga. Ya, wallahu alam, itu penjelasan dari ayat yang singkat tadi, ya, menggambarkan bagaimana sifat walas asihnya Nabi Allah Ibrahim, berharap agar supaya, ya, kaum tersebut masih bisa selamatkan, tapi ketika, ya, kenyataannya kaum tersebut adalah kaum yang tidak bisa lagi diselamatkan, ya, karena memang kezalimannya sudah kelewat batas, ya, kemaksiatannya, bahkan dikatakan di ayat yang lain, innakum, ya, la ta'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha innakum la ta'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabil wa ta'tuna fi nadikumul munkar
Ya, sesungguhnya kalian itu mendatangi laki-laki. Artinya kalian itu melakukan perbuatan homoseksual. Wa taqta'una sabil. Ya, dan kalian melakukan perampokan seperti qat'ut thariq gitu ya. Melakukan perampokan. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Kalian melakukan kemungkaran di tempat-tempat pertemuan mereka. Artinya mereka sudah hilang rasa malu mereka, bahkan di keramaian pun mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Ya, ini dalam ayat yang lain. Jadi mereka disebut perbuatan mereka itu disebutkan bahwasanya mereka itu telah melakukan perbuatan innakum la ta'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Sungguhnya kalian melakukan suatu perbuatan fahisyah, perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini, di alam ini. Itu ini udah kelewatan ya. Nabi Allah Ibrahim pikir masih ada kesempatan seperti itu, tapi ini sudah kelewat batas. Maka sehingga diadab. Ini menunjukkan bagaimana rasa kekhawatiran Nabi Allah Ibrahim tadi, dan disebutkan innahu halimun awwahum munib. Begitu juga sebenarnya apa yang dirasakan oleh Nabi kita Muhammad SAW terhadap umatnya ketika mereka itu menyimpang. Rasulullah tetap berusaha pengen mereka itu selamat. Ya, Rasulullah pun disebutkan sifatnya wabil mu'minina raufur rahim. Ya, seperti dalam akhir surah Al-Ahzab, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Ini bagaimana rasa kekhawatiran Rasul, rasa keinginan Rasul untuk menyelamatkan umatnya. Ya, karena disebutkan Rasul itu raufur rahim. Nah ini dan juga ayat yang lain, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tapi ketika umat tersebut sudah melampaui batas, ya, maka ya, ketetapan Allah juga berlangsung di sana seperti itu. Nah ini juga yang terjadi kepada kaumnya Nabi Allah Lut. Ya. Mungkin ini saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه لنا وقرابات لنا في ديننا مهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.